Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, eh, pertama saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Farhana Rizky Utami, dari Program Studi Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Jakarta. Kali ini saya akan membawa materi tentang membangun relasi. Nah, sebelumnya saya mau bertanya dulu nih sama yang udah ikut pelatihan ini. Eh, oh ya, perkenalkan diri dulu deh masing-masing ya. Sebutin nama, prodi, sama asal instansi. Nah, yang pertama ada Ihda, namanya Ihda Imroatul Hasanah dari PLSA 2016 dari UNJ. Makasih ya Ihda udah join. Yang lainnya ada lagi yang mau perkenalan? Ada lagi nih dari, halo saya Dina Anggraini dari Universitas Negeri Jakarta PLSB 2016. Oh Ida sama Dina sama ya dari PLS UNJ angkatan 2016. Terus ada lagi Alda Gustia Imanisa, biasa dipanggil Raisa dari PLSC 2015. Makasih ya Alda atau Raisa. Saya nggak tahu namanya yang mana yang benar. Yang lainnya ada yang mau ngenalin diri lagi? Atau nggak ada? Halo, suara saya kedengeran nggak? Yang lainnya ada yang mau perkenalan lagi? Kalau di usernya ada Alda, Dina, Hafaz, Ihda, Nadia, Rafiki Aulia, sama Tian. Sisanya nggak ada yang mau kenalin lagi? Ya udah kalau nggak ada lanjut aja ya. Eh Materi saya itu tentang membangun relasi. Sebelumnya saya mau tanya, di sini ada yang tahu nggak kira-kira pengertian relasi itu apa? Relasi seperti kenalan, Kak. Bentar ya, reconnecting, maaf. Tapi dalam bisnis, iya benar. Membangun relasi itu erat kaitannya dengan bisnis. Langsung aja kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Berikut ada pengertian relasi. Relasi berarti hubungan yang terjadi antara sesama manusia. Mengacu pada pengertian relasi di atas, berarti relasi merupakan hubungan yang lazim dan wajar terjadi antara setiap umat manusia. Eh,
Selanjutnya lanjut ke slide selanjutnya ya. Nah, di situ ada penjelasan manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, maka manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya satu sama lain saling membutuhkan dan berhubungan. Tanpa saling berhubungan dalam kegiatan, kehidupan, mustahil di dunia ini dapat terwujud sarana, fasilitas, dan lapangan kegiatan yang dilakukan oleh dan untuk manusia. Di sini teman-teman pasti tahu kan kalau kita itu nggak bisa hidup sendiri, tentu kita perlu bantuan orang lain. Kita perlu peran orang lain untuk untuk membantu kita menjalani kehidupan ini dari lahir sampai meninggal. Contohnya kalau dari lahir kita itu kan lahir dari rahim seorang ibu, dan kita juga dibantu oleh bidan atau dokter. Terus lanjut selama kita hidup mulai dari bayi, terus kanak-kanak, remaja sampai dewasa sampai lansia, itu pasti kita dibantu orang lain untuk mengurus diri kita sendiri. Tuh, walaupun kita benar-benar orang yang mandiri, tapi tetap aja kita butuh bantuan orang lain. Kalau misalnya orang itu hidupnya hanya sendiri, bisa dibilang orang itu angkuh atau mementingkan diri sendiri atau tidak bisa bersosialisasi, tertutup kayak gitu. Kelas selanjutnya ya. Ini ada penjelasan satu-satunya unsur terpenting dalam memformulasikan kesuksesan, khususnya bidang kewirausahaan, adalah mengetahui cara berhubungan baik dengan orang banyak. Nah, dari kata-kata di atas, pasti teman-teman juga tahu ya di kehidupan sekitar kita, kalau kita punya usaha atau berwirausaha atau punya bisnis, pasti kita erat kaitannya dengan kata-kata membangun relasi atau berhubungan baik dengan orang lain. Ada Sofi Febiana yang baru gabung. Aku baru gabung, Kak. Maaf ya, tadi koneksinya jelek, gak bisa join. Iya, gak apa-apa, Sofi. Perkenalkan diri ya. Ada Lucy juga, Lucy Cendani Zaitunisa. Maaf Kak, baru hadir tiba-tiba sinyal hilang. Iya, nggak apa-apa. Perkenalkan diri ya. Sebutin nama, prodi, sama instansi dari mana. Nah, perlu digarisbawahi bahwa hubungan dapat membuat kita berhasil ataupun sebaliknya. Mutu suatu hubungan, misalnya dalam keluarga, pasangan hidup, akan menentukan bagaimana hubungan kita dengan anak-anak atau dengan anggota keluarga yang lain.
Terus hubungan keluarga kita turut menentukan bentuk hubungan kita dengan orang lain. Eh, Demikian pula mutu hubungan kita dengan sesama rekan kerja, atasan, dan pegawai. Sebagian besar menentukan kesuksesan ataupun kegagalan kita dalam dunia usaha. Semua keahlian dan keterampilan teknis di dunia ini tidak akan dapat membuat seseorang mampu mencapai sesuatu yang diinginkan, kecuali jika ia bisa mengembangkan hubungan yang baik dengan orang lain. Bila Anda ingin sukses dalam hidup ini, apapun tujuan atau profesi yang Anda pilih, Anda harus belajar mengembangkan hubungan yang baik dengan orang banyak. Maaf ya, reconnecting. Oh, ada Sophie dari PLS 2015. Salam kenal semuanya. Aku dari UI. Oh, Sophie dari UI ya. Aku baru tahu di UI ada jurusan PLS. PLS itu apa? Nah, emang di UI ada PLS. Lanjut. Teman-teman ada yang mau ditanya atau lanjut aja? Ada pertanyaan dari Alda atau Raisa. Kak nanya dong kalau orang yang introvert itu cara membangun relasinya gimana? Seperti yang kita tahu, orang introvert itu kan orang yang sangat tertutup ya. Dia itu maunya sendiri, apa-apa kerja sendiri. Nah, cara dia membangun relasi itu gimana ya? Harus harus ada dia harus membutuhkan peran orang sekitarnya juga. Orang sekitarnya nggak boleh tinggal diem atau sebodoh amat sama dia. Pokoknya orang-orang sekitar dia harus bisa ngerangkul dia supaya dia mau terbuka sama orang lain dan menjalin sosialisasi dengan orang lain. Em, Terus selain itu juga dia harus apa ya, timbul kemauan dari dirinya sendiri. Kalau dirinya nggak niat untuk bersosialisasi itu bakal susah, tapi dia apa ya, harus harus ada suatu kejadian atau suatu hal yang bisa bikin dia sadar kalau dia tuh butuh peran orang lain kayak gitu. Udah jelas belum Alda? Apa mau nanya lagi? Sebelumnya saya mau tanya dong, emang Alda punya ya temen yang introvert? Punya Kak. Oh kalau gitu boleh diceritain nggak temennya siapa, terus introvertnya kenapa, kayak gimana? Apa mau sharing-sharing? Yang lainnya juga boleh sharing-sharing kalau punya temen yang introvert atau mau nanya. Iya, dia pendiam Kak, benar-benar tertutup. Jarang cerita apa-apa, dipendam sendiri. Saya kan bingung ya, sebagai teman mau bantu tapi dia aja nggak mau cerita. Ya, itu gimana Kak? Ada masukan nggak? Ya, itu apa ya? Kita sebagai orang-orang terdekatnya harus bisa melakukan pendekatan sama dia. Biasanya orang-orang kayak gitu tuh butuh bener-bener dirangkul, bener-bener apa ya, bener-bener harus percaya dulu
Kita tuh harus benar-benar bikin dia percaya sama kita bikin mereka nyaman sama kita, jadi dia lama-lama mau terbuka sama kita. Dan kita juga harus paham gimana latar belakang dia, kehidupan sehari-harinya dia seberat apa, kayak gimana, terus latar belakang keluarga dia kayak gimana, kayak gitu-gitu. Siapa tahu dia emang punya masalah pribadi di lingkungan keluarganya, atau di lingkungan sekolah, atau di tempat kerja, kayak gitu-gitu. Pokoknya intinya kita sebagai orang terdekatnya harus bisa ngerangkul. Orang-orang introvert itu nggak bisa didiemin gitu aja, jangan malah dijauhin tapi dirangkul kayak gitu. Ngerti Alda? Atau ada yang mau nanya lagi selain Alda? Atau mau sharing-sharing? Ya kak, udah saya rangkul. Ya iya, tapi kamu apa ya? Pokoknya harus sabar-sabar aja, jangan gampang nyerah ngelakukan pendekatan sama orang-orang kayak gitu. Udah cukup ya? Apa cukup? Atau ada yang mau nanya lagi? Iya, sama-sama Alda. Yang lainnya gimana? Cukup atau ada yang mau nanya lagi? Halo, denger gak? Udah lanjut aja ya ke slide selanjutnya. Ini ada quotes nih dari John Maxwell. Bunyinya, semua keberhasilan hidup berasal dari memulai hubungan dengan orang yang tepat dan kemudian memperkuat hubungan-hubungan itu dengan menggunakan keterampilan yang baik dalam berhubungan. Kira-kira ada yang paham gak sama makna quotes dari John Maxwell tersebut? Ada yang mau berpendapat? Yang lain? Dina, Ihda, Lucy, Rafiki Aulia, Tian, Hafaz, ada yang mau berpendapat? Oh, ini ada pendapat dari Alda. Jadi kita harus pintar milih teman, pilih teman yang baik. Seperti itu. Iya, benar. Eh, Lalu kita tetap saling bersilaturahmi, menjalin hubungan baik. Ya benar ya, jadi kita tuh harus untuk kalau kita mau berhasil, kita harus memulai hubungan yang baik atau yang tepat dengan orang-orang yang baik pula. Jangan sampai kita berteman sama orang-orang negatif yang bisa narik kita ke arah yang negatif juga.
atau yang bisa menghancurkan diri kita gitu. Karena kan zaman sekarang pasti kalian juga tahu ya atau pernah ngalamin punya teman-teman yang punya teman-teman atau orang-orang yang jahat yang memanfaatkan kalian gitu. Atau kalau misalkan belum pernah juga jangan sampai ya. Semoga kita semua selalu punya teman-teman yang baik-baik, dikelilingin sama orang-orang yang baik. Lanjut aja ya. Nah, selanjutnya ada cara menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang pertama ada jangan mementingkan diri sendiri. Orang-orang yang perhatian utamanya dipusatkan pada diri mereka sendiri dalam berhubungan dengan orang lain jarang yang bisa mengembangkan hubungan baik yang langgeng. Nah, ada nggak teman-teman yang bisa ngertiin kalimat yang tadi maknanya? Kok yang muncul cuma Alda aja, yang lainnya kemana? Yang lain ada yang mau berpendapat ke selain Alda? Oh iya, mungkin yang lain nggak bisa muncul kameranya atau nggak bisa join karena koneksi ya. Ida nggak apa-apa. Ida enggak kak. Ida udah paham. Yang lainnya udah paham. Lanjut aja ya. Nah, yang kedua ada berikan mereka perhatian. Salah satu kunci hubungan yang baik dan keberhasilan dalam hidup dinyatakan dalam satu ungkapan, orang banyak tidak akan peduli seberapa jauh yang Anda ketahui, hingga mereka tahu seberapa jauh Anda peduli. Nah, ada yang tahu nggak maknanya? Jadi intinya kita itu harus memberikan perhatian lebih atau memberikan kepedulian pada orang lain. Jangan hanya mementingkan diri sendiri kayak tadi. Karena orang lain itu nggak akan peduli uh, apa ya, seberapa pintar kita, seberapa hebat kita. Orang lain tuh ngelihatnya kita itu orang baik atau bukan, orang yang peduli atau bukan. Kata Alda susah ya itu, haha. Oh, mungkin menurut Alda susah ya. Iya sih, mungkin bagi kebanyakan orang melakukan seperti itu susah, tapi agak sedikit mikir. Ya, tapi kalian bisa mulai ngerubah mindset kalian. Jadi jangan mikirin diri sendiri terus, tapi mulai untuk peduli sama orang lain gitu. Karena selain orang lain yang dapat manfaat, kita juga dapat manfaat. Kita dapat pahala atau kita juga apa ya, mendapatkan kebahagiaan karena kita bisa bantu orang kayak gitu. Yang lainnya ada yang mau berpendapat? Lanjut aja ya. Nah, yang ketiga, kenali mereka lebih jauh. Banyak tahu tentang seseorang merupakan pertanda positif bahwa Anda mempunyai perhatian dan ini akan menciptakan ikatan yang positif dan langgeng. Setuju, Kak? Alda setuju kenapa tuh? Menurut Alda, penting nggak untuk kita mengenali orang lebih jauh?
Pentingnya kayak gimana? Kenapa penting? Saya punya teman dari kelas 1 SMA ya, karena kita saling perhatian, kita bisa saling support. Iya, bagus ya Alda sama temennya, karena itu salah satu ikatan yang positif. Iya benar. Jadi kalau kita punya hubungan yang positif, kita kenal dekat sama orang itu, kita tahu orang itu lebih jauh, kita bisa saling perhatian. Kalau kita saling perhatian, kita bisa saling dukung, dan kita juga bisa melanggengkan hubungan pertemanan sampai dari kecil sampai kita tua. Maaf ya, reconnecting. Iya. Nah, eh, mana ininya sih? Bentar ya teman-teman, ada gangguan. Lanjut lagi ya teman-teman, maaf tadi ada gangguan teknis. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Yang keempat ada jangan anggap remeh nilai seseorang dengan siapa Anda berhubungan. Penjelasannya yaitu temuilah setiap orang dengan sikap positif dan harapkan agar setiap pertemuan menghasilkan sesuatu yang positif. Layanilah setiap orang sama pentingnya, maka Anda tidak akan pernah menganggap rendah siapapun. Nah, inti dari kalimat tersebut itu kita jangan pernah meremehkan orang lain. Kita jangan pernah mikir lawan bicara kita lebih rendah dari kita nih, lebih lebih pokoknya pinteran kita daripada dia, kayak gitu-gitu. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena setiap orang punya potensinya masing-masing. Maaf ya, reconnecting lagi. Karena kalau misalkan kita nganggap remeh orang lain, sama aja kita sombong dan membanggakan diri kita sendiri. Nah, hal-hal tersebut sangat tidak dianjurkan nih kalau misalkan kita ingin membangun relasi dengan orang lain, karena orang lain pasti nggak akan suka sama kita. Tuh. Ada pertanyaan dari Alda, Kak, quotesnya bagus-bagus, dapat dari mana? Dapat dari mana ya? Dapat dari Line. Lanjut aja ya teman-teman. Nah, yang kelima itu jangan mengambil keuntungan dari orang lain. Salah satu hal yang sangat tidak disukai oleh kebanyakan orang adalah melihat orang yang berusaha ingin maju dengan cara mengambil keuntungan dari orang lain. Halo?
Ada suara saya nggak? Halo? Ada suara saya nggak? Halo? You are now unmuted. Halo? Ada suara saya nggak? Halo? Oh iya. Nah, lanjut lagi ya. Maaf tadi ada gangguan teknis. Intinya dari kalimat tersebut sangat tidak dianjurkan kalau kita ingin membangun relasi tidak mengambil keuntungan dari orang lain gitu. Pokoknya karena orang-orang lain pasti nggak suka sama kita. Kan nggak ada kan orang yang cuma pengen dimanfaatin sama temennya yang dia percaya kayak gitu, pasti sakit hati kan kalau misalnya kayak gitu gitu. Itu ke barisan teman kalau butuh. Oh, Alda pengalaman ya? Alda mau cerita gimana teman-temannya atau yang lain? Kalau susah baru jadi teman. Ya emang zaman sekarang banyak yang kayak gitu, tapi banyak juga kan teman-teman kita yang baik. Jadi kita tetap harus berbuat baik sama semuanya ya. Alda curhat banget ya kalau minjem duit pada ngelain. Lanjut aja ya. Dilanjut. Nah, yang keenam, mintalah nasihat atau bantuan. Salah satu cara terbaik untuk membina hubungan yang baik dengan orang lain yaitu mintalah nasihat dan bantuan mereka. Banyak orang yang senang bila memperoleh kesempatan untuk menunjukkan keahliannya. Nah, jadi maksud kalimat itu, orang lain itu akan senang kalau dia punya peran untuk membantu orang lain kayak gitu. Jadi kita harus minta nasihat ke mereka gitu, harus minta pendapat mereka jadi mereka ngerasa dipentingin sama kita. Lanjut lagi ya teman-teman. Yang ketujuh ada bawalah selalu sesuatu. Hubungan yang paling baik adalah hubungan di mana kedua belah pihak saling memberi dan menerima. Bila Anda ingin agar hubungan selalu positif, usahakan untuk selalu membawa suatu hal yang positif pada saat bertemu dengan seorang teman. Nah, jadi maksudnya bahwa selalu sesuatu itu apa ya? Sesuatu yang baik, yang positif, nggak harus barang, tapi juga perasaan yang positif, senyum, kebahagiaan, kayak gitu-gitu, rasa nyaman. Saya suka bawa makanan, Kak. Iya, makanan juga bisa. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian dan cara untuk membangun hubungan yang positif. Lanjut lagi ya. Nah, yang kedelapan, ada jaga perasaan orang lain. Manusia adalah makhluk yang emosional. Meskipun keinginan kita untuk selalu rasional dan bersikap logis, namun kita tidak boleh lupa hal di atas. Bila Anda ingin sukses dalam hubungan dengan orang lain, bersabarlah dengan perasaan orang lain. Ya, jadi pokok intinya kita harus jaga perasaan orang lain. Kan kita juga pengen kan perasaan kita dijaga sama orang lain. Kita juga nggak seneng kan kalau orang lain bikin kita sakit hati. Jadi kita juga kalau nggak mau digituin, jangan bikin orang lain sakit hati juga. Harus jaga perasaan orang. Selanjutnya ada yang kesembilan, ada bersiaplah memberikan pelayanan kepada orang lain. Maaf ya, reconnecting lagi. Nah, bila Anda mencari kesempatan untuk membantu orang lain, maka Anda akan hidup lebih bahagia dan mampu mengembangkan banyak hubungan yang baik. Nah, jadi maksudnya memberikan pelayanan kepada orang lain itu kita harus apa ya? Kita harus membantu orang lain sebanyak-banyaknya, harus menolong orang lain. Pokoknya kita harus apa ya? Harus bisa menyenangkan orang lain kayak gitu. Jadi orang lain ngerasa kita, oh, dia senang membantu ya, dia orangnya baik kayak gitu.
sehingga bisa menginspirasi orang banyak juga. Iya kak, saya juga mau sering-sering bantu orang. Iya bagus ya Alda, yang lainnya juga harus sering-sering bantu orang, karena kita nggak akan pernah tahu kapan kita butuh bantuan orang lain. Nah yang terakhir nih, yang 10 ada jadilah seorang pendengar yang baik. Yaitu salah satu ciri khas dari orang yang mahir menciptakan hubungan adalah bahwa dia mempunyai kemampuan mendengarkan dengan penuh perhatian selagi orang lain berbicara. Jadi kalau kita lagi berbicara sama orang, kita harus dengerin orang itu cerita, harus benar-benar jadi pendengar yang baik. Jangan mereka lagi cerita, kita asik main gadget atau kita asik sibuk sama urusan yang lain. Jadi orang lain ngerasa nggak diperhatiin sama kita. Nah, ujung-ujungnya nanti mereka jadi males lagi cerita sama kita gitu karena ngerasa nggak didengerin. Nah, yang 11, bicaralah dengan kata-kata yang sesuai dengan minat orang lain. Strategi yang terbaik untuk digunakan bila memulai satu hubungan adalah memfokuskan perhatian Anda pada apa yang disukai oleh orang-orang lain tersebut. Jadi inti dari kalimat itu kita harus bisa menyesuaikan gitu pembicaraan kita dengan siapa kita berbicara. Kita harus tahu mereka minatnya ngomongin apa. Kalau bisa kita cari kesamaan sama orang itu, kita suka apa gitu. Misalnya apa ya, kalau misalnya kita ngomong sama anak kecil terus kita ngebahas kartun, kalau sama orang tua kita jangan bahas tugas atau kartun kayak gitu, karena nanti mereka nggak tertarik untuk ngobrol atau berdiskusi sama kita. Nah yang ke-12, buatlah orang lain merasa penting. Tidak ada ruginya bagi kita untuk memuji orang lain dan menghormatinya agar membuatnya merasa penting. Bahkan ini akan menciptakan hal-hal yang luar biasa bagi orang lain. Manfaat tambahan bagi Anda adalah bahwa ini akan membantu Anda membangun hubungan yang baik dengan orang tersebut. Nah, jadi intinya kita harus bikin orang itu merasa penting ya, merasa dihargai. Jangan menyepelekan orang-orang tersebut. Nah, yang ke-13, jadilah orang yang dapat dipercaya dan konsisten. Bila seseorang mengingkari suatu kepercayaan dan tidak konsisten, di mana bedanya kata dan perbuatan dapat merusak suatu persahabatan, kesempatan dengan orang akan hilang dengan cepatnya bila orang lain tidak dapat mengandalkan Anda. Nah, jadi kita itu harus jaga kepercayaan dan konsisten. Kita harus jaga kepercayaan orang lain. Kalau orang lain udah percaya sama kita jangan sampai bikin mereka kecewa. Kita jangan sampai bohongin mereka, jangan sampai ngehianatin mereka gitu. Karena banyak banget hubungan yang hancur cuma karena orang itu mengkhianati kepercayaan orang lain. Nah, yang ke-14, hindari perdebatan. Perdebatan adalah usaha dengan paksa untuk merubah pendapat orang lain. Ini selalu menghasilkan satu pihak menang dan lainnya kalah. Perdebatan selalu menimbulkan suatu kerusakan. Bahkan bila Anda menang dalam perdebatan dan mungkin telah merusak hubungan Anda dengan orang lain. Jadi kita kalau bisa, sebisa mungkin hindari perdebatan. Apalagi perdebatan yang sampai yang sampai menuju ke permusuhan kayak gitu. Kita kalau berselisih sama orang, beda pendapat sama orang, kita harus bisa membicarakannya dengan baik-baik. Jangan sampai nada suara kita tinggi atau kita memaksakan kehendak. Kita juga harus saling terima pendapat orang lain kayak gitu. Nah, selanjutnya yang nomor 15, jadilah seorang pengamat manusia. Bila Anda benar-benar mampu mengerti manusia, mengetahui ketakutan, harapan, dan impian mereka, maka Anda akan memiliki kemampuan untuk mengembangkan hubungan tersebut. Nah, inti kalimat ini, jadi kita itu harus bisa mengamati orang-orang sekitar kita. Kita harus mengenal mereka lebih jauh, kita harus mengenal mereka takut apa, mereka harapannya apa, mimpinya apa, orangnya seperti apa, kayak gitu. Kita harus saling mengenal dan memahami. Kalau misalnya kita bisa memahami mereka, insya Allah kita juga akan awet temanannya sama mereka gitu, dan bisa membangun relasi yang berkepanjangan. Nah, itu udah yang terakhir ya. Selanjutnya ada 3 langkah membangun relasi dan mendekatkan hubungan.
Yaitu yang pertama, berbagi hal-hal yang sifatnya data atau informasi. Nah, maksudnya tahapan yang paling mendasar. Ketika Anda bertemu dengan orang lain, umumnya pasti sudah melakukan hal-hal, misalnya kalian saling bertanya apa hobi kalian, kerjanya di mana, kuliah di mana, jurusan apa, kayak gitu-gitu. Terus yang selanjutnya ada berbagi opini atau pendapat. Apa ya, misalnya contohnya kalian memberikan pendapat tentang bagaimana sistem politik saat ini, sistem pendidikan saat ini, kayak gitu-gitu. Selanjutnya ada berbagi perasaan. Berbagi perasaan itu kalian itu, ini tuh tahap paling terakhir. Biasanya kalian udah mulai nyaman sama orang itu, jadi kalian curhat perasaan kalian. Misalnya saya kecewa sama teman saya kayak gini kayak gitu. Nah, selanjutnya ada tips 3 hal yang harus dimiliki dalam membangun relasi. Yang pertama, percaya diri atau tidak minder. Terus nah, jadi kita itu apa ya, kalau mau membangun relasi tentu kita percaya diri, kita nggak boleh minder, kita nggak boleh tertutup. Pokoknya kita harus tunjukin ke orang lain kalau kita juga punya kelebihan, tapi jangan sampai sombong atau angkuh. Lanjutnya ada tidak so pintar. Jadi kebanyakan orang tuh pasti nggak senang sama orang yang so pintar. Orang yang so pintar itu pasti dianggapnya sombong gitu dan merendahkan orang lain. Nah, kita harus tahu kalau semua orang juga punya posisi pintarnya masing-masing. Terus ada jauhkan dari sifat iri atau dengki. Nah, kita nggak boleh banget punya sifat iri atau dengki sama orang lain. Kita harus terima orang lain juga berhak bahagia, kayak gitu. Ntar ya, reconnecting lagi. Nah, selanjutnya ada pentingnya membangun relasi. Kesuksesan Anda sangat bergantung pada orang lain. Membangun relasi adalah daya ungkit. Jika Anda pintar berkomunikasi dan membangun relasi, maka sudah selangkah lebih sukses. Nah, dari kalimat ini kita tahu ya, pasti untuk membangun relasi itu pasti berkaitan erat dengan kemampuan berkomunikasi. Untuk membangun relasi, kita perlu mempunyai kemampuan komunikasi yang bagus. Karena untuk mencapai kesuksesan kita juga harus bergantung pada orang lain gitu. Untuk membangun relasi itu bisa menjadi daya ungkit kita. Kalau misalnya kita pintar, kita punya kemampuan lebih, kita punya usaha, terus kita punya relasi banyak, itu bisa mengungkit kita untuk berkembang gitu, untuk sukses. Nah, selanjutnya ada manfaat membangun relasi. Yang pertama, dengan relasi yang tepat, sejumlah keinginan bisa tercapai. Terus yang kedua, relasi bisa membuat Anda terbebas dari masalah. Terus yang ketiga, pentingnya menjaga pertemanan karena Anda tidak pernah tahu kapan membutuhkan bantuan orang lain. Terus yang keempat, relasi bisa membuat pekerjaan lancar. Terus yang kelima, relasi yang banyak membantu Anda memahami sifat setiap orang. Terus yang keenam, memudahkan dalam mencapai tujuan. Nah, jadi dari sekian banyak manfaat membangun relasi ini, tentu kita tahu ya, pasti untuk membangun relasi itu pasti banyak banget manfaatnya, terutama kalau kita punya usaha gitu atau bisnis. Karena dengan membangun relasi itu kita pasti jadi punya banyak orang yang bisa menolong kita. Pokoknya besar banget manfaatnya kalau kita bisa membangun relasi yang banyak. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang masih belum paham atau mau tanya atau mau cerita-cerita atau sudah paham? Ada yang mau nanya?
gimana, Kak? Oh, itu untuk Lucy ya. Ada yang mau nanya? Kalau nggak ada yang mau nanya, ya udah ya. Kita lanjut slide terakhir. Kita udah sampai di penghujung materi. Saya mau mengucapkan terima kasih banyak yang udah join. Oh, ada yang nanya, Kak, kalau kebanyakan relasi bisa berdampak buruk gak? Ya, tergantung ya. Kalau misalnya relasinya orang-orang yang negatif, pasti berdampak buruk. Kita bisa hancur gitu bisnisnya. Tapi kalau misalkan orang-orang yang positif, tentu itu bermanfaat banget karena bisa membantu kita. Udah jelas? Alda udah jelas? Atau mau nanya lagi? Ya udah cukup ya, kita udah sampai di ujung materi. Terima kasih banyak yang udah join dan ikut pelatihan ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.